menyangkut dengan kegiatan Pesparawi yang terkesan bahwa ada perbedaan anggaran antara Pesparawi tingkat Kabupaten Seram bagian Barat dengan kegiatan MTQ Kabupaten Seram bagian Barat yang dilakukan di Manipa kemarin, Pak. Mungkin bisa memberikan penjelasan sedikit. Iya, terima kasih Pak, terkait dengan rencana Pesparawi Kabupaten Seram bagian Barat nih. Memang kami lembaga sudah rapat dan sudah merencanakan akan melaksanakan Pesparawi di bulan Desember nanti. Namun Pesparawi ini karena kaitan dengan ketersediaan anggaran yang ada juga, kami sudah melaksanakan Pesparawi dengan dua cara. Untuk menyiapkan kontingen Pesparawi tingkat Provinsi Maluku yang nanti akan dilaksanakan pada tahun 2024. Itu Pesparawi dilaksanakan dengan cara audisi untuk jenis kategori paduan suara. Itu paduan suara ada beberapa jenis paduan suara, dan lomba banding nyanyi solo untuk kita lakukan secara perlombaan. Untuk jenis paduan suara ini yaitu dewasa campuran, paduan suara remaja pemuda, terus paduan suara laki-laki, paduan suara perempuan, dan paduan suara anak. Ada satu lagi yaitu paduan suara Nusantara atau etnik. Ini memang yang harus kita siapkan karena jumlah peserta yang cukup banyak. Satu paduan itu ada 30 orang, jadi dia membutuhkan peserta kurang lebih ada 250 orang semua. Di luar Solo, kalau Solo itu ada kategorinya Pak, itu kategori Solo anak usia 6 sampai 8 tahun, terus usia 9 sampai 13 tahun, dan ada Solo remaja putri itu dan remaja putra, terus ada Solo pop remaja putra, remaja putri, pop musik gerejawi untuk dewasa putra, dewasa putri. Dan kami juga akan melaksanakan seleksi untuk kategori vokal group. Untuk vokal group ini kita akan melakukan melalui seleksi solo tadi, karena nanti akan membentuk sebuah anggota vokal yang baik, sehingga tidak menjadi terkendala untuk masalah anggaran dalam melakukan lomba paduan suara. Karena di kabupaten kota lain juga sama Pak, terkait dengan keterbatasan dana ini. Di kabupaten kota lain juga melaksanakan audisi, mereka juga melaksanakan lomba banding nyanyi. Jadi ada yang melaksanakan lomba secara keseluruhan, tapi ada juga yang melaksanakan seperti yang di SPB, yaitu lomba banding nyanyi solo dan audisi untuk kategori paduan suara. Proses anggaran besar anggaran ini kita pertama waktu kami usulkan ke daerah, memang kami sudah usulkan Pak, tapi daerah juga punya keterbatasan anggaran. Waktu kami berkonsultasi ke Kesra, dan memang ini keterbatasan anggaran yang terjadi di daerah sini karena daerah juga berada pada kondisi di mana harus melaksanakan event pesta demokrasi. Itu yang jadi alasan saat di daerah sini. Yang kedua, daerah juga diperhadapkan dengan adanya kebijakan anggaran untuk peruntukan. Dulu daerah bisa menanggulangi kegiatan ini secara keseluruhan, tapi sekarang sudah ada peruntukan anggaran. Namun daerah juga sudah memberikan kami dukungan dan kami sudah laksanakan kegiatan ini. Dan yang menentukan anggaran itu yaitu dari tim anggaran pemerintah daerah berdasarkan kemampuan kondisi keuangan daerah, dan sudah dibahas di DPR, dan DPR sudah menyetujui anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pesparawi Kabupaten Seram bagian Barat. Dan kami sudah siap melaksanakan kegiatan itu nanti pada bulan Desember. Sedangkan yang audisi sudah dilaksanakan di 10 kecamatan. Kemarin kami audisi sudah mendapatkan 357 orang yang ikut audisi. Jadi partisipasi cukup tinggi Pak. Dan bibit-bibit daerah SPB ini cukup bagus. Dan dari 357 ini nanti yang akan lolos itu cuma 250. Karena kita berupaya partisipasi ini bisa mendapatkan bibit unggul sehingga siap untuk menang di Pesparawi tingkat provinsi Sampai ke tingkat nasional. Karena tingkat nasional kemarin SPB pernah meraih peringkat 2018 tingkat nasional juara 1 jenis kategori paduan suara pria. Itu kampion Pak, kita juara tingkat nasional. Terus kemarin 2022 kita juara 2 Pak di Jogja untuk kategori paduan suara pria. Dan kami berharap bibit yang sudah ada ini terus akan menjadi kemenangan bagi Kabupaten Seram bagian Barat. Mudah-mudahan bukan saja jenis kategori pria, tetapi jenis kategori yang lain juga kami akan usahakan dengan ada anggaran. Dan 2024 kami sudah usulkan di Kesra bahwa anggaran 2024 ini karena tingkat provinsi yang akan laksanakan di luar kabupaten, pasti anggarannya harus di atas 1 miliar. Karena masalahnya kegiatan ini akan melaksanakan kegiatan di luar daerah, dan kita akan mendorong
peserta Pesparawi yang berjumlah kurang lebih 250 orang itu akan ikut event tingkat nasional, tingkat provinsi Maluku yang hari ini mereka putuskan lewat rapat LPPD Provinsi Maluku hari ini pada hari Jumat ini, dan akan menjadi event yang akan dilaksanakan di tingkat provinsi, dan SPB siap untuk mengikuti lomba event tingkat provinsi. Untuk perbandingan anggaran ini Pak, yang menjadi isu sekarang ini seolah-olah Pak, pemerintah daerah lebih berpihak pada salah satu kegiatan tertentu, event tertentu. Ini sebelumnya Bapak sebagai TAPD itu bisa memberikan penjelasan yang lebih faktanya seperti apa Pak? Jadi kalau saya melihat memang terkait dengan kegiatan lomba ini, kalau kami sudah usir ke Kesra, karena kami tidak bisa melaksanakan kegiatan lomba ini di Kecamatan Kepulauan Manipa seperti yang dilaksanakan pada tingkat event MTQ kemarin. MTQ mereka akan melaksanakan event lomba MTQ itu di Kepulauan Manipa dan melibatkan semua duta dari masing-masing kecamatan di Kepulauan Manipa. Tapi kami untuk Pesparawi melaksanakan di Piru, Kabupaten Serangan Barat. Mengapa? Karena sarana prasarana itu yang kami miliki ini ada di Piru. Sarana yang kita gunakan sarana yang digunakan pada saat Pesparawi 2017 kemarin. Waktu event Pesparawi tingkat nasional, Provinsi Maluku laksanakan di Piru. Ada gedung yang sudah kita miliki untuk lomba event Pesparawi, yaitu ada gedung Harpiru dan gedung nomor 1. Kami berharap gedung itu bisa dimanfaatkan Pak, sehingga ke depan setiap event itu ada gedung-gedung juga. Kami berharap di kecamatan juga ada, cuma untuk keluar dari kota kabupaten itu belum ada sarana yang bisa digunakan untuk event lomba bandingnya. Oh, berarti kemarin itu memang ada perencanaan di Manipa, tetapi karena fasilitas yang tidak memungkinkan maka itu dibatalkan, bukan karena anggaran ya Pak ya? Tidak, di Manipa belum ada. Belum ada rencana. Belum ada rencana. Oh, berarti itu hanya informasi hoax. Lembaga belum tidak punya rencana untuk Pesparawi di Manipa, tidak ada. Itu berarti itu hanya yang hoax. Sekarang adalah yang menjadi kenyataannya itu bagaimana Pak? Apakah itu dalam bentuk audisi tingkat kecamatan-kecamatan atau bagaimana itu? Di Manipa kami rencana akan laksanakan audisi itu pada tanggal 18 November besok. Oh, audisi tanggal 18, iya. Bukan berarti lomba, bukan audisi. Karena biar bagaimanapun pasti ada, kami yakin percaya bahwa pasti ada bibit suara-suara unggul yang dari kecamatan Kepulauan Manipa. Berarti bukan Manipa sendiri. Di sebelah kecamatan ini sudah dilaksanakan. Jadi sudah jalan. Sudah jalan. 10 kecamatan sudah jalan, sisa kecamatan Kepulauan Manipa. Kami kemarin sudah ke Kecamatan Empang Putih, cuma terkendala sedikit. Di sana masih kurang informasi sehingga bibit unggul di sana belum tereksplor, tapi yang di Manipa ini kami tetap harus turun. Walaupun dia di sana hanya satu jemaat, tapi kami tetap akan audisi karena mereka juga jemaat Kristiani yang punya suara-suara bagus untuk melantunkan puji-pujian bagi Tuhan. Untuk 2024 sendiri Pak, iya. Itu memang sudah dianggarkan untuk Pesparawi tingkat provinsi, itu kira-kira anggarannya berapa yang Bapak tahu? Iya, tadi kami sudah bahas karena ini mereka harus setelah hasil audisi mereka akan masuk untuk TC. Kegiatan TC itu pembentukan karakter, mental dan bobot suara itu kurang lebih 1 bulan. Itu yang memakan anggaran yang cukup besar. Terus kedua, mereka punya perlengkapan untuk lomba pentas di panggung, bandingnya di panggung, itu juga membutuhkan anggaran, dan mereka punya mobilisasi transportasi dari kabupaten ke kota yang akan mereka ikut lomba, entah itu di Kota Ambon atau di Kota Tua. Rencananya kemarin itu di Aru, cuma karena Covid tertunda. Saya belum tahu untuk tahun ini di mana, karena baru dilaksanakan rapat LPPD Rakorda daerah tadi. Jadi mungkin hasil dari raker daerah ini kita sudah tahu lomba banding nyanyi kali ini di kabupaten mana, daerah Kabupaten Serangan Barat. Mungkin Bapak bisa kasih penjelasan sedikit terkait dengan kegiatan MTQ dalam kapasitas Bapak sebagai TAPD kemarin di Bapeda. Itu dalam 1 tahun itu kegiatan yang dialokasikan kemarin berapa Pak untuk kegiatan 1 tahun? Kalau alokasikan itu lebih jelas nanti di Kesra, angka-angkanya, digit-digitnya, tapi mereka kemarin melaksanakan itu ada 3 event, yaitu event STKH dan event Pesparawi Kabupaten yang dilaksanakan di Kepulauan Manipa, dan Pesparawi nanti tahun ini juga bersamaan Pesparawi tingkat Provinsi Maluku, MTQ tingkat Provinsi Maluku yang akan mereka laksanakan di
Kota Ambon katanya. Ini menurut ketua lembaga LPTQ. Jadi STQH terus MTQ Kepulauan Manipa kemarin, dan akan ikut MTQ tingkat provinsi dalam tahun 2023. Sedangkan Pesparawi hanya MTQ tingkat kabupaten Pesparawi tingkat kabupaten dan Pesparawi tingkat provinsi nanti di 2024. Berarti untuk tahun ini anggaran yang dikucurkan kepada LPTQ itu sudah float termasuk dengan kegiatan itu. Iya, tingkat provinsi. Iya, semua kegiatan sudah di-float satu Iya, kali. di-float satu kali. Berarti bukan berarti hanya dia terpilih satu-satu itu, Tidak, Pak ya? satu kali. Beda dengan Pesparawi. Berarti Pesparawi hanya baru kabupaten. Nanti untuk yang tingkat provinsi nanti di 2024. lagi. Berarti kita nanti untuk kalau kita hitung perbandingan berarti di Pesparawi ini anggaran sebenarnya lebih besar. Karena apa? Karena satu kegiatan 350 Satu juta. kegiatan, iya, satu kegiatan saja 350 juta. Iya. Tapi nanti di tingkat provinsi di Ambon tanggal 2024 kita usulkan juga kan dia harus melewati TC. Ya. Training workshop training, sehingga memang benar-benar membentuk sebuah karakter suara yang baik, perilaku yang baik untuk Jadi perencanaannya yang dibicarakan itu 3 miliar Pak ya, tetapi iya, nanti diusulkan 3 miliar. ya. Tapi nanti disetujui berapa? Tergantung kemampuan daerah. Kami tidak bisa paksa karena memang kondisi keuangan daerah kita juga cukup terbatas. Apalagi di tahun 2024 ada event pemilihan umum, yaitu Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Kami tetap menyesuaikan. Yang penting daerah membantu mengembangkan Pesparawi di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dan tahun 2024 tidak lagi anggaran ini merupakan anggaran hibah, karena ini sudah merupakan rutin. Jadi arahannya sesuai hasil pemeriksaan BPK itu tidak lagi hibah tetapi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bagian Kesra, Sekretariat Daerah. Jadi kami sebagai sponsornya saja. Terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan apa yang Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat terkait dengan kegiatan ini? Iya. Kalau saya kepada masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai semua masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat, mari kita sama-sama bersatu hati mendukung Pesparawi, lomba banding nyanyi tingkat kabupaten yang akan dilaksanakan pada bulan Desember. Mengapa kami laksanakan bulan Desember? Karena bertepatan dengan hari-hari besar keagamaan, yaitu pada saat bulan itu di mana umat Kristiani menyiapkan diri menyambut Natal. Jadi tepatnya untuk kegiatan lomba banding nyanyi bermazmur memuji Tuhan dilaksanakan pada tanggal rencananya minggu pertama bulan Desember, tanggal 5 dan tanggal 6. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Nanti kami akan laporkan ini kepada Pak Bupati sehingga mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Kira-kira itu dapat kami sampaikan. Mengharap dukungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam lomba banding nyanyi Pesparawi Kabupaten Seram Bagian Barat 2023.